Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Syariah. Selamat datang di Ruang Cakap 2025 episode pertama dengan saya Naila Hidayatul Mawadati dari Divisi Riset dan Pengembangan yang akan menjadi MC pada pagi hari ini. Pada Ruang Cakap episode pertama kali ini, kita akan membahas mengenai sistem operasional di BMT Nusantara Umat Mandiri, juga bagaimana cara BMT Nusantara Umat Mandiri memasarkan produknya agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, serta bagaimana BMT Nusantara Umat Mandiri menjaga transparansi dan keamanan kreditur. Dan kali ini kita akan langsung survei ke tempatnya langsung, yaitu di Jalan Raya Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Agar tahu lebih lanjut, yuk simak video ini. Tapi sebelum itu, pastikan Sobat Syariah udah like, comment, share, and subscribe agar sahabat Syariah tidak ketinggalan tentang Ruang Cakap ini. Baik, tanpa banyak basa-basi, langsung tonton aja video ini sampai selesai biar Sobat Syariah tahu tentang sistem operasional di BMT Nusantara Umat Mandiri. Oke, terima kasih dan selamat menyimak video ini. BMT Nusantara Umat Mandiri merupakan satu-satunya koperasi syariah yang ada di daerah Kalidawir. Memang lembaga ini masih tergolong lembaga baru, namun lembaga ini mempunyai perkembangan dan peran yang signifikan dalam dunia keuangan, khususnya dalam kegiatan pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang ada di wilayah Kalidawir. BMT Nusantara Umat Mandiri pertama kali dirilis oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama wilayah Kalidawir dengan dukungan dari beberapa praktisi lembaga keuangan dan lembaga pendidikan. Pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2018 pada pukul 19 WIB, bertepatan di gedung MBCNU Kalidawir, Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, telah hadir sebuah lembaga keuangan syariah di kalangan warga Nahdlatul Ulama. Dan berdasarkan rapat anggota yang dipimpin oleh Dr. Haji Sujai Habib MM selaku Ketua Tafidiyah MBCNU Kalidawir serta dihadiri oleh 25 aktivis NU, berhasil mewujudkan cita-cita warga Nahdlatul Ulama untuk memiliki koperasi dengan basis syariah yang dinamai dengan BMT Nusantara Umat Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin Pak, perkenalkan saya Esi Farica Ramadhani, perwakilan dari Divisi Riset dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Mohon izin sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Pak Sodik ya, Iya, Pak Ahmad Sodik ya, iya, biasa dipanggil Pak Sodik. Baik Pak Ya. Sodik. Jadi wawancara ini merupakan bagian dari program kerja dari Divisi Riset dan Pengembangan UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung yang bertujuan untuk menambah wawasan kami sebagai mahasiswa tentang bagaimana praktik keuangan syariah di lembaga keuangan secara real di lapangan langsung, khususnya di BMT Nusantara Umat Mandiri ini. Jadi sebelumnya boleh dijelaskan sedikit mengenai BMT Nusantara Umat Mandiri, mungkin latar belakangnya atau tujuannya berdirinya BMT ini untuk apa gitu Pak? Iya, terima kasih. Jadi BMT Nusantara Umat Mandiri itu lembaga keuangan syariah dengan badan hukum dari Kementerian Perkoperasian, seperti itu. Nah, tujuannya didirikan BMT Nusantara Umat Mandiri adalah untuk memberikan pelayanan kepada seluruh anggota terkait dengan produk-produk di keuangan syariah, gitu. Jadi kita seperti lembaga keuangan pada umumnya sebagai lembaga perantara yang menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan kepada anggota, tetapi kita desain dengan produk-produk syariah gitu. Jadi ada produk apa namanya simpanan, terus kemudian nanti juga ada produk pembiayaan dengan ragam akad-akadnya seperti itu. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin apa saja produk dan layanan yang ada di BMT Nusantara Umat Mandiri ini, dan kan tadi sempat disinggung ada banyak akad ragamnya gitu ya, mungkin akad yang paling banyak digunakan dalam praktiknya itu apa Pak? Nah, jadi sebelum kita menyalurkan kan kita menghimpun dulu ya. Nah, di antara yang kita himpun selain dari setoran simpanan dari anggota, kalau di koperasi itu kan ada simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan
khusus. Iya. Nah, kemudian nanti kita juga ada simpanan dari pihak ketiga, dari anggota-anggota kita. Dari ragam simpanan itu ada simpanan pelajar, simpanan amanah, kemudian simpanan masyarakat, simpanan umroh, simpanan haji, simpanan kurban, simpanan hari raya. Nah, itu semuanya dengan menggunakan akad mudharabah. Jadi masing-masing per produk simpanan itu yang membedakan adalah nisbah bagi hasilnya gitu. Ya. Ada 50 50, 70 30, 20 80 ya seperti itu. Jadi sesuai dengan simpanan produknya itu tadi. Ya. Berarti yang paling banyak dipakai itu akad mudharabah. Iya, untuk simpanan kita memang menggunakan akad mudharabah itu. Iya. Jadi tidak ada di simpanan kita yang menggunakan akad wadiah. Ya. Nanti simpanan berjangka kita juga gitu, akadnya mudharabah seperti itu. Ya. Baik, yang selanjutnya. Kemudian setelah simpanan terkumpul sebagai fungsi lembaga keuangan kita, itu kan kita menyalurkan ya, menyalurkan kita tetap ya sesuai dengan produk pembiayaan kita dengan konsep murabahah, konsep jual beli gitu. Terus kemudian konsep kerjasama investasi ya, mudharabah dan musyarakah. Ya, kemudian ada sewa menyewa, terus yang ijarah itu ya, ijarah itu paling banyak digunakan akad di sini ya, karena ada ijarah yang bisa masuk di semua kepentingan bisnis ya, gitu. Ijarah multi jasa namanya itu. Nah kemudian biasanya yang paling recommended di kita itu terkait sama ini ijarah untuk talangan haji dan talangan umroh gitu. Ya. Jadi di kita ada produk yang untuk kegiatan ibadah, ada talangan haji dan talangan umrohnya. Selain di atas tadi biasanya untuk digunakan untuk kepentingan bisnis seperti itu. Ya. Ya. Baik Pak, selanjutnya mungkin apa yang membedakan BMT Nusantara Amat Mandiri ini dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya seperti bank syariah atau koperasi syariah yang lain mungkin? Ya. Kalau di lembaga keuangan di kita itu kan ada bank dan non bank. Ya. Jadi di BMT Nusantara Amat Mandiri itu badan hukumnya adalah termasuk bagian lembaga non keuangan non bank dengan badan hukum yang dikeluarkan dari Dinas Perkoperasian melalui Kementerian Hukum dan HAM seperti itu. Jadi di situ kita bedanya dengan bank ya banyak sekali, tetapi secara akad itu banyak persamaannya. Kalau di bank kan boleh transfer, boleh apa namanya clearing macam-macam. Tapi kalau di BMT tidak ada, kita hanya menginput dan menyalurkan saja seperti itu ya. Jadi tidak ada kegiatan transfer, tidak ada kegiatan clearing, tidak ada seperti itu. Jadi kita lebih pada yang kecil dan mikronya. Yeah. Baik, yang selanjutnya bagaimana strategi dari BMT Nusantara Amat Mandiri dalam menarik atau mempertahankan anggota atau nasabah? Mungkin kayak seperti menjaga loyalitas nasabah gitu. Ya, jadi kita memang rajin untuk sosialisasi ya, untuk memberikan edukasi kepada anggota kita melalui jamaah-jamaah di apa namanya di lingkungan MWC ini kan banyak sekali ranting-ranting dan jamaah ya. Nah itulah kita nanti memberikan edukasi tentang ragam produk keuangan seperti itu. Terus kemudian di sana kita menanamkan apa ya, dengan inklusi keuangan yang mereka itu merasa nyaman bertransaksi di sini. Terus kemudian produk kita halal karena sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Terus kemudian biaya kita juga lebih rendah, terus kemudian proses kita juga lebih cepat, terus kemudian anggota kita karena kita sudah mengetahui jadi kita lebih cepat dalam membuat keputusan, misalkan dalam memberikan pembiayaan seperti itu. Jadi apa namanya yang buat nasabah loyal itu bagaimana
mereka itu kita layani dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita juga ada layanan on call ya. Jadi kalau anggota kita membutuhkan pelayanan, biasanya kita jemput ya, kita antar seperti itu ya. Jadi mereka akan selalu nyaman ya, nyaman dengan apa yang kita berikan untuk anggota kita seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Pak, ini dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari gitu, mungkin apa saja kendala yang biasa dihadapi oleh BMT Nusantara Umat Mandiri dalam operasional harian maupun saat melayani nasabah seperti itu Pak? Iya, karena bergerak keuangan syariah itu termasuk bagian yang baru ya, asing untuk anggota. Maka biasanya di awal-awal kita memberikan penjelasan ya, edukasi kepada mereka. Kalau lembaga keuangan kita itu berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya, karena kita menggunakan buah syariah itu. Jadi kita terikat sama akad-akad, terus kemudian produk kita juga tidak seperti di konvensional ya, yang mereka dengan menggunakan instrumen bunga, terus kemudian setiap kali akad tujuannya apa nanti akan berbeda-beda. Makanya ada yang murabahah, ada ijarah, bahkan ada yang investasi dengan mudharabah dan musyarakah itu. Terus kemudian kita juga memberikan layanan untuk kegiatan sosial ya, dari dana SIS kita itu. Jadi apa namanya tadi, kendalanya itu karena hal yang baru, maka kita memberikan penjelasan di awal dulu ya. Jadi biar mereka tahu masuk di konvensional sama masuk di syariah itu ada perbedaannya gitu ya. Dan ini biasanya kita juga berikan ke jamaah-jamaah ya, apa namanya, di ranting-ranting di kita itu ya, tentang produk-produk keuangan syariah itu. Terus apa bedanya kalau misalkan menyimpan di BMT sama di bank konvensional, bedanya apa? Kita dapat bagi hasil. Kalau di sana dapat bunga gitu. Ya. Ya. Baik, untuk yang terakhir, mungkin apa harapan BMT Nusantara Umat Mandiri dan mungkin rencana kedepannya dalam mengembangkan ekonomi syariah di lingkungan masyarakat yang mungkin masih awam gitu dengan ekonomi syariah gitu Pak? Ya. Harapannya dakwah kita di ekonomi syariah, jadi kita bisa meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia pada umumnya ya. Tapi pada khususnya kita selalu berdakwah bagaimana keuangan syariah ini lebih dikenal, terus kemudian bisa menjadi tempat mereka bertransaksi, berinvestasi, terus akhirnya kita bisa menyediakan likuiditas untuk mereka, terus mendampingi bisnis mereka, terus kemudian ujung-ujungnya nanti anggota kita juga semakin sejahtera, terus kemudian masyarakat secara umum juga bisa merasakan manfaat dari lembaga keuangan syariah ini. Terus kemudian apa namanya, kita sebagai lembaga perantara ini akan mempercepat bagaimana transaksi keuangan itu lebih cepat, nyaman, dan halal terutama ya itu. Iya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sebagai menutup, apakah ada pesan yang ingin disampaikan khususnya kepada kami para mahasiswa yang mungkin nantinya akan berkecimpung di dunia keuangan syariah seperti itu Pak? Iya, karena share keuangan syariah itu di kita masih rendah ya, mungkin masih di bawah 7% ya, seperti itu. Maka harapan kita sebagai pengelola di BMT atau pengurus di BMT, nanti potensi pasar kita itu besar ya, dengan catatan kita mau bersaing dengan lembaga keuangan yang lain. Jadi kita tidak usah malu, tidak usah minder ya, maka kita harus berjuang, berdakwah di bidang ekonomi, khususnya di lembaga keuangan itu ya. Karena kalau lembaga keuangan itu bisa kita
kuasai, ya nanti di sektor apapun juga kita akan mudah untuk menguasainya gitu ya. Jadi kuncinya di lembaga keuangan itu akan menyatukan banyak pihak, banyak kepentingan, dan disitulah nanti kita akan bisa memberikan banyak manfaat untuk mereka-mereka itu. Seperti itu. Baik, Iya. terima kasih Bapak Sodik atas pesan dan kesempatan yang telah diberikan. Saya Esti Farica Ramadhani, mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dapat disimpulkan dari hasil wawancara tadi bahwa BMT Nusantara Umat Mandiri merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang melayani pembiayaan usaha kecil dan pengelolaan dana sosial berdasarkan prinsip Islam. Di BMT Nusantara Umat Mandiri menggunakan akad syariah, beberapa di antaranya ada akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Tantangan yang dihadapi oleh BMT Nusantara Umat Mandiri ialah kurangnya literasi masyarakat mengenai keuangan syariah, sehingga perlu aktif untuk mengedukasi agar lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, itu dari teman-teman tanggapan dari pimpinan BMT Nusantara Umat Mandiri yang ada di Tulungagung mengenai sistem operasional yang ada di BMT Nusantara Umat Mandiri. Sekian Ruang Cakap episode pertama kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.